Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, langsung saja di video kali ini saya insya Allah akan berbagi sedikit ilmu, yaitu tentang bagaimana sih caranya menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar bareng-bareng ya di sini. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amanalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yakilu man tawakkala alaih. Kepada siapapun yang ingin kembali kepadanya, zat yang tidak akan pernah bosan, kepada siapapun yang bergantung kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nahmadullaha ta'ala wa huwal mahmud wa huwa lihamdi ahal wa nashkurullaha azza wa jalla wa huwal mashkur wa huwa lisyukri ahal. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling layak untuk dipuji. Allah lah yang paling baik dalam memuji. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling layak disyukuri dan Allah lah yang paling baik dalam menghargai. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa azimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Salawat serta salam telah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beserta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para sahabat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tujuan yang paling tinggi. Meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tujuan yang paling agung. Bahkan para penghuni surga pun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ridwan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih besar dan itu merupakan keberuntungan yang besar. Quran surat At-Taubah ayat 72. Maka dari situ kita mengetahui bahwa tidak ada yang lebih dicintai, tidak ada yang lebih mulia, dan bahkan tidak ada yang lebih besar dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan impian yang paling mulia, teman-teman. Nah, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ingatkah ketika dulu kita TK atau sekolah madrasah, kita pernah diajari oleh guru kita yaitu sebuah bacaan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, yang artinya aku rela Allah sebagai Tuhanku, aku rela Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan utusannya. Selain itu, teman-teman, kita juga sering berdoa, yaitu Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, yang artinya, ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepadamu akan ridhomu, aku memohon kepadamu akan surgamu, dan aku berlindung kepadamu terhadap kemurkaanmu dan terhadap siksa nerakamu. Dalam konteks ini, kita perlu menanyakan kepada diri kita sendiri bahwa apakah selama ini kita telah ikhlas, apakah kita telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengapa kita harus ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. BTW nih teman-teman, by the way gitu, apakah kalian tahu apa sih ridho itu gitu? Nah, di sini ridho itu bentuk masdar dari rodiya yardo, yang artinya ridho itu rela, kita rela terhadap ketetapan Allah, kita menerima terhadap ketetapan Allah, kita cinta terhadap apa yang menjadi takdir kita gitu. Kita merasa qanaah, merasa cukup
dan berhati lapang gitu teman-teman. Untuk lain dari ridho itu ada mardot atau ridwan, yang mana artinya ridwan itu super ridho gitu. Berarti ridhonya tuh udah tinggi gitu kan, super. Nah, apa sih antonimnya gitu? Antonim dari ridho itu, nah, antonimnya yaitu ada suhud atau sahot ya, yang artinya dia benci, dia eh, apa namanya, dia tidak ikhlas gitu kan. Kalau misalkan ridho kan dia ikhlas menerima apapun yang terjadi pada diri kita gitu, walaupun itu musibah, walaupun itu ujian, kita menerimanya dengan lapang dada gitu. Ini kebalikannya, kalau suhud itu dia murka, dia tidak terima gitu, dia tidak suka. Semoga kita dimasukkan kepada golongan yang selalu ikhlas ya, menerima sesuatu apapun itu, walaupun itu bentuknya ujian, walaupun bentuknya sebuah musibah. Di atas itu merupakan ridho kita terhadap Allah gitu, dimana kita ikhlas menerima semua ketentuan dari Allah. Nah, sedangkan bagaimana ridho Allah kepada hambanya? Nah, ridho Allah kepada hambanya yaitu ketika Allah melihat dan menyukai, mencintai perbuatan kita, yaitu ketika kita menjalankan perintahnya, ketika kita menjalankan syariat-syariatnya, ketika kita menjauhi larangannya. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa ridho itu ada dua dimensi. Nah, apa aja sih? Nah, ridho billah dan ridho anillah. Ridho billah itu kita merasa cinta kepada Allah, kita merasa senang kepada Allah dengan pembuktian apa? Nah, dengan pembuktian kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan Allah itu sebagai zat yang wajib kita ibadahi. Nah, tidak menyekutukan Allah. Dan bukti bahwa kita cinta, seorang hambanya cinta kepada Allah itu ketika kita mempunyai masalah apapun, ketika kita mempunyai urusan atau hajat apapun, kita selalu meminta kepada Allah, kita selalu berdoa kepada Allah, karena Allah itu suka, sangat suka kepada hambanya yang selalu meminta kepada Allah. Karena apa? Ketika kita merasa kalau misalkan tidak ada seorang pun yang bisa membantu kita terhadap urusan kita, terhadap masalah kita, problem kita, kita yakin di situ bahwa Allah lah yang satu-satunya yang bisa menolong kita, karena Allah lah merupakan penolong yang sangat baik. Sebaik-baiknya penolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ridho anillah itu artinya bahwa hamba tersebut atau kita menerima semua ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita menerima rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita menerima segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman perlu kita ketahui bahwa arti dari kita menerima semua ketentuan Allah, kita menerima semua apa yang telah diberikan oleh Allah, bukan berarti kita pasrah begitu saja, kita pasrah tanpa berdoa, tanpa berusaha. Nah, itu salah. Jadi ridho dalam konteks ini kita harus berusaha terlebih dahulu, semaksimal mungkin berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha dan doa. Oleh karena itu, teman-teman, ada 3 kategori ridho yang harus atau yang patut kita lakukan, yaitu pertama ridho bisyara'illah, kedua ridho biqada'illah, ketiga yaitu ridho birizqillah. Nah, yang pertama ridho bisyara'illah artinya kita menerima, kita rela melakukan dan menjalankan semua syariat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, yang kedua, kita ridho biqada'illah itu ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak menolak dan tidak membenci apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekalipun yang mana dengan ujian tersebut Allah itu sayang kepada kita, Allah ingin kita kembali kepada Allah, Allah ingin kita meminta pertolongan kepada Allah. Terkadang kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa gitu,
kita tuh ketika diberikan sebuah kenikmatan yang besar, kenikmatan yang banyak, sebuah rezeki yang banyak, kita lupa terhadap Allah. Nah, dengan adanya ujian tersebut, Allah berikan kepada kita agar kita selalu mengingat Allah, agar kita kembali kepada Allah, agar kita meminta kepada Allah, agar kita curhat kepada Allah. Allah itu senang kalau dicurhatin sama kita, ya gitu. Nah, dan dengan ujian tersebut merupakan tangga peningkatan derajat iman kita ke yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kita harus menerima secara ikhlas ketika diberikan sebuah musibah. Contoh sederhananya, kita sebagai mahasiswa, kita pasti mempunyai tugas. Nah, dan misalkan ketika kita mempunyai tugas yang banyak, kita kadang merasa bahwa hal tersebut adalah merupakan beban gitu. Nah, maka yang kita kerjakannya itu akan terasa susah gitu, karena kita menganggap bahwa hal tersebut adalah beban. Nah, berbeda dengan ketika kita menerima sebuah tugas yang banyak gitu, kita anggap bahwa itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah SWT untuk kita, yang mana niat kita menuntut ilmu itu untuk apa? Untuk menjawab misalkan gitu, kita akan beda melaksanakannya. Yang tadinya sulit gitu, yang harusnya itu kita anggap sulit gitu, ternyata ketika dijalankan kita wah gampang ya gitu. Karena memang berbeda sensasi antara ketika kita menganggap bahwa hal tersebut adalah beban bagi kita, kita akan merasa sulit. Ya mau bagaimana gampangnya juga kalau misalkan kita menganggap itu beban dan menganggap itu adalah sebuah hal yang sulit, ya sulit gitu. Sebaliknya kalau misalkan kita menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang sulit, tetapi kita anggap bahwa itu gampang, kita percaya ada Allah yang selalu memudahkan kita. Kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar selalu dipermudah dalam segala urusan. Teman yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah SWT, ketika Allah menempatkan kita dalam situasi yang sangat sulit, yang sampai mana kita itu kehabisan ide untuk bagaimana caranya keluar dalam situasi yang sulit ini. Nah, itu artinya bahwa Allah itu sedang memberikan kita kesempatan untuk masuk dalam situasi yang mana tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita kecuali yaitu Allah sendiri gitu. Allah ingin menolong kita tuh sendiri tanpa perantara orang lain. Maksudnya sendiri tanpa perantara orang lainnya. Jadi Allah ingin menolong langsung. Allah yang langsung menolong kita tanpa perantara yang lain. Allah ingin dicurhati oleh kita. Allah itu rindu kepada kita ketika kita menangis pada malam hari untuk memohon kepada Allah, untuk meminta pertolongan kepada Allah, ketika kita merasa bahwa kita sendiri, tidak ada orang lain yang menemani kita, tidak ada orang lain yang bisa kita percayai lagi, hanya Allah lah yang satu-satunya penolong kita. Dan pertolongan Allah itu sangatlah ajaib, teman-teman. Dengan demikian, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwa menggapai ridho Allah SWT itu merupakan keharusan bagi kita sebagai muslim. Karena apa? Karena Allah itu menjadikan ridho itu sebagai syiar kehidupan akhirat. Nah, dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 8-10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Yang artinya pada hari itu banyak pula wajah yang berseri, di mana wajah yang berseri-seri itu mereka senang, mereka ridho terhadap apa yang mereka usahakan sendiri, terhadap usaha mereka sendiri, dan mereka ada pada surga yang tinggi. Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 8-10. Nah, Allah juga selalu memanggil
kepada hambanya yang berhati ridho, yaitu pada surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Nah, teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan bahwa cara untuk menggapai ridho Allah itu bisa dilakukan dengan senantiasa kita memperoleh ridho kedua orang tua kita. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ridho Allah Subhanahu Wa Taala itu tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan sebaliknya kemurkaan Allah itu juga ada tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, tak terasa kita sudah berada di akhir video ini. Nah, maka dari itu marilah kita saling mengingatkan kepada kebaikan. Kita senantiasa berusaha untuk merasa ridho terhadap Allah, terhadap semua yang ditakdirkan kepada kita. Kita harus pandai untuk mencari hikmah dari sebuah kejadian, itu kejadian yang tidak kita sukai sama sekali, bahwa di setiap kejadian itu pasti mempunyai ibrah, pasti mempunyai hikmah. Kita berusaha sedikit demi sedikit, insya Allah manfaat dari merasa ridho itu sangatlah banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari ucapan maupun perbuatan, dan semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhusus untuk saya sendiri. Semoga dengan ini kita bisa lebih bersemangat lagi untuk mencoba meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.